Semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kita diberikan soal, tentukan akar dari persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Untuk langkah pertama, sebelum kita menentukan berapa akar dari persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, kita harus paham dulu ya, apa itu akar. Nah, akar itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, di sini kita harus mencari berapa nilai x yang memenuhi persamaan ini agar ketika dia dijumlahkan atau dikurangkan itu harus menghasilkan 0. Ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama itu adalah pemfaktoran. Cara yang kedua itu adalah rumus ABC. Nah, untuk pemfaktoran sendiri ya, dan rumus ABC itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pemfaktoran kita harus mencari beberapa faktor atau beberapa bilangan yang dikalikan dan ditambah harus memenuhi angka-angka yang ada di persamaan kuadrat ini. Ya, langsung saja ya. Kita gunakan cara pemfaktoran dulu. Pemfaktoran. Nah, di sini ada konsep yang harus kita gunakan dalam pemfaktoran, di mana konsep pemfaktorannya bisa berbentuk seperti ini. X plus atau minus P dikali X atau plus minus Q. Nah, kita tulis dulu ya persamaan kuadratnya, min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, berapa sih nilai A, B, dan C-nya. Karena nanti akan digunakan di rumus ABC juga. Ya, untuk nilai A itu adalah nilai koefisien dari X kuadrat. Dimana dalam aljabar, kalau dia tidak ada angka di depannya, berarti di sini ada angka 1 artinya. Ya. Terus B-nya, B itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X yaitu min 2. C-nya adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, di mana bilangan itu adalah min 3. Nah, nilai A, B, dan C ini belum kita gunakan di pemfaktoran, tapi akan kita gunakan di rumus ABC. Ya, jadi kita perlu dulu menganalisis bentuk ini. Ya. Lanjut, balik lagi ke pemfaktoran. Ya, di sini ketika kita mau memfaktorkan, kita harus memfaktorkan nilai C-nya dulu. Ya, kita cari faktor dari min 3. Pemfaktoran itu kita mencari dua angka yang kalau dikalikan harus menghasilkan min 3. Nah, siapa sih angka-angka itu? Ternyata angka itu adalah 1 sama min 3. Benar nggak sih 1 kali min 3 itu min 3? Benar, ya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah min 1 sama 3. Nah, di sini kita namakan ya, ruas kiri ini adalah P, ruas kanan itu adalah Q. Nah, dalam memilih angka untuk kita jadikan P dan Q dalam pemfaktoran harus memenuhi syarat ini. P ditambah Q itu harus menghasilkan nilai B. B di sini adalah min 2. Ya. Jadi disesuaikan nilai B-nya dengan nilai B yang ada di persamaan kuadrat nanti, ya. Sekarang kita cek dulu. 1 tambah min 3 itu berapa ya? 1 tambah min 3 ternyata min 2. Coba kita cek lagi. Min 1 tambah 3 itu dapatnya 2. Mana yang memenuhi syarat ini? Yang memenuhi syarat P tambah Q sama dengan B adalah bilangan 1 dan min 3. Jadi kita pilih pasangan angka 1 dan min 3 untuk masuk ke konsep pemfaktorannya. Ya. Kita tulis ya, X plus minus P kali X plus minus Q sama dengan 0.
kita sesuaikan. Kalau P-nya positif, berarti pakai tanda positifnya. Satunya kan positif ya, berarti X plus 1. 3-nya kan negatif, berarti ini yang kita pakai X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang masing-masing suku ini kita pasangkan dengan 0 ya. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindah luaskan ya. Supaya kita mendapat nilai X-nya saja, berarti satunya harus kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bentuknya menjadi X sama dengan 0 dikurang 1. X sama dengan min 1. Sekarang kita lakukan hal yang sama. X sama dengan 0 tambah 3. Jadi setiap pindah ruas, tandanya berubah juga ya. X sama dengan 0 tambah 3, 3. Jadi kita punya dua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis, jadi akar persamaan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Itu kalau pakai rumus pemfaktoran ya. Sekarang kita cari dengan cara yang kedua, rumus ABC. Bagi yang nggak kuat dengan pemfaktoran, kalian bisa gunakan rumus ABC. Ini tinggal kalian memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam sebuah rumus. Di mana rumus itu seperti ini ya rumusnya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. X1,2. Nah, kita masukkan siapa yang jadi B-nya. B-nya kan min 2. Berarti kita rubah bentuknya menjadi min kali min 2 plus minus akar min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per 2A. X1,2 sama dengan min 2 kali min, itu jadinya positif, sehingga bentuknya berubah jadi 2. Plus minus akar min 2 pangkat 2, itu artinya min 2 kali min 2, dapatnya 4. Sekarang kita kalikan, min 4 kali 1, itu min 4, min 4 kali min 3 itu dapatnya plus 12 per 2, ini A-nya kita rubah jadi 1 ya seharusnya. 2 kali 1 itu adalah 2. X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 16. 16 ini dapat dari 4 tambah 12 per 2. X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 16 itu adalah 4 per 2. X1 sama dengan, nah di sini kita pisahkan mereka menjadi dua bagian ya, menjadi X1 dan X2. Di mana X1-nya di sini Ibu akan gunakan tanda positifnya, sehingga bentuknya berubah menjadi 2 tambah 4 per 2. Sekarang X2-nya Ibu gunakan tanda negatifnya. 2 dikurang 4 per 2. Nah, di sini kita hitung ya. 2 tambah 4 itu 6 per 2. 6 bagi 2 itu 3. Nah, sekarang X2. X2-nya kita dapat 2 dikurang 4 itu min 2 per 2.
dimana min 2 bagi 2 itu adalah min 1. Nah, kenapa rumusnya harus dibedakan menjadi 2 seperti ini? Ya, karena di sini ada plus dan minus. Untuk mencari X1, kita gunakan salah satu tanda ini. Kalau kita mencari X1-nya pakai plus, berarti X2-nya kita gunakan yang min. Ya, jadi kita pisahkan bentuknya menjadi 2. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai X1-nya 3, nilai X2-nya min 1. Gimana? Sama nggak dengan cara pemfaktoran? Ternyata sama ya. Kita dapat juga nilai X-nya 3 dan min 1. Nah, beda cara tapi jawabannya sama. Sekarang kalian bisa gunakan salah satu cara di sini untuk mencari akar persamaan kuadrat. Boleh pemfaktoran, boleh rumus ABC. Nah, kalau pemfaktoran itu harus kalian cari faktor bilangan konstantanya terlebih dahulu. Kalau rumus ABC, kalian bisa langsung gunakan A, B, dan C-nya untuk dimasukkan ke dalam rumus. Sampai di sini mudah bukan? Bisa kalian praktekkan di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.